Antrian panjang di Jakarta itu sih udah biasa ya. Tapi yang satu ini agak beda. Bukan di SPBU, bukan juga di warung sembako, tapi di toko emas. Bukan karena ada promo, tapi karena katanya takut nggak kebagian. Ini jadi pemandangan yang beda ya, tapi jadi mikir nggak sih? Sebenarnya masyarakat kita tuh emang udah makin sadar pentingnya investasi atau ini cuma gelombang FOMO semata? Tapi bener nggak sih emas jadi jawaban dari semua keresahan kita tentang uang? Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi nggak stabil kayak sekarang. Biar nggak cuma ikut-ikutan asal beli, kita harus tahu dulu nih investasi emas tuh beneran untung atau malah buntung. Di episode ini, Gencu bakal ngupas tuntas kenapa harga emas lagi naik, gimana cara kerja investasi emas, dan siapa sebenarnya yang cocok investasi di sini. Biar lo nggak salah langkah dan nggak ngantre cuma karena panik. Gue Putra Aulia, selamat datang di Generasi Cuan. Jadi kenapa sih belakangan orang rela antri dari subuh cuma buat beli emas? Gini, per 10 April 2025 harga emas dunia terus meroket. Bahkan harga emas batangan Antam di Indonesia per 15 April 2025 udah tembus 1.800.000-an. Tentu aja ini terjadi bukan kebetulan ya. Gejolak ekonomi global, perang Timur Tengah, tarif impor baru Trump, semuanya mendorong para investor lari ke aset yang dianggap paling aman, yaitu emas. Nah, ketika dunia panik, orang Indonesia ikutan deh. Ada yang mendadak jadi analis, ada yang baru tahu harga emas hari ini, langsung pengen beli, dan ada juga orang yang beli cuma karena semua orang beli, alias FOMO. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong beli emas, sampai muncul berita emas langka, stok terbatas, antrian mengular dari subuh. Nah, hati-hati nih, ini bisa dibilang jebakan investasi paling klasik. Beli pas harga lagi tinggi karena takut nggak kebagian. Terus panik deh pas harga turun. Tapi emang bener emas jadi instrumen investasi paling aman. Jadi emas emang bisa jadi instrumen investasi ya. Tapi bukan untuk semua orang dan bukan untuk semua kondisi. Secara karakter emas itu istilahnya aset lindung nilai atau hedging. Maksudnya emas itu nilainya stabil, cocok buat jangka panjang. Nah, perlu digarisbawahi nih kakak-kakak editor, cocok buat jangka panjang. Jadi emas itu nggak cocok untuk cari untung cepat. Nah, orang-orang yang biasanya memilih emas sebagai instrumen investasi itu biasanya butuh simpanan jangka panjang. Pengen punya diversifikasi portofolio sama pengen nyari tenang. Karena emas ini instrumen investasi yang risikonya terbilang rendah. Kalau yang tipenya tiap hari cek harga, gelisah aja bawaannya pas harga turun padahal cuma goceng, emas kurang cocok tuh buat mereka. Tapi emang iya ya investasi emas bisa bikin untung, bisa bikin kaya? Nah jadi dalam 10 tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai 2024, harga emas batangan Antam emang naik nih dari sekitar 500 ribuan jadi 1,3 jutaan per gramnya. Itu artinya rata-rata return tahunannya ada di angka 10%. Cukup menarik kan buat investasi jangka panjang? Tapi coba kalian bandingin dengan instrumen lain nih. Saham-saham LQ45 misalnya. Saham-saham itu dalam jangka panjang bisa kasih return rata-rata 12-15% per tahun. Atau reksadana pasar uang yang lebih stabil di 6-7% per tahun dan bisa dicairin kapan aja. Jadi khusus untuk emas, saya selalu sarankan tidak usah dijual lagi selamanya, beli saja, perlakukan dia sebagai aset penyimpan nilai. Tetapi untuk cari cuan, saya tidak menyarankan emas untuk cari cuan. Kenapa? Karena ada banyak sekali alternatif investasi lain yang lebih bagus daripada emas untuk cari cuan. Contohnya saham. Sekarang saham harganya lagi turun-turun banget nih, harganya lagi murah banget. Itu dia luar biasa dan akan ada, menurut saya akan ada banyak jutawan-jutawan baru, miliarder baru ketika harga saham lagi turun seperti sekarang. Jadi menurut saya emas itu kalau di bawah 1-2 tahun dia biasanya apa namanya untuk cuan tuh dia nggak akan cuan-cuan banget. Kalau mau cuan ya di atas 3 tahun, di atas 5 tahun. Tapi sekali lagi saran saya beli tidak untuk dijual lagi selamanya.
Cuma kalau pertanyaan, apakah dia bisa cuan banget? Jawabannya no. Anda bisa cuan banget pada emas kalau jangkanya sangat panjang, tapi kebanyakan dari orang Indonesia fokusnya masih jangka pendek. Jadi secara return, emas bukan yang paling tinggi, tapi emang lebih ke aman, stabil, dan gampang dipahami. Masalahnya banyak orang beli emas bukan saat harga lagi rendah, tapi malah saat lagi tinggi-tingginya. Dan ini nih yang bikin orang bukan dapat untung, malah jadi buntung. Ingat, yang ngantri duluan belum tentu cuan duluan. Karena di dunia investasi yang cepat bukan selalu yang dapat, tapi yang ngerti kenapa dia beli. Jadi saya selalu bilang bahwa orang beli emas itu, gak hanya emas, apapun investasi gitu, motifnya dua. Dia beli untuk cari cuan, untuk dijual beli kembali, atau yang dijual untuk dipegang selamanya gitu ya. Nah, buat Anda yang memang kepingin megang emas itu selamanya, sampai tua dan tidak akan dijual kalau memang kecuali kepepet, maka harga berapapun emasnya beli saja dan fokus pada apa yang bisa kita beli setiap bulan. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan setiap bulan, 10% kita belikan emas setiap bulan, it's okay, nggak apa-apa, berapapun harganya, itu pertama. Tapi kalau kita beli emas dengan uang panas, jangan beli emas itu sekarang, ya. Atau kedua, kalau memang kita beli emas itu untuk cari cuan, jangan beli juga sekarang, gitu ya. Dan besar kemungkinan, saya selalu bilang, apa yang naik pasti akan turun lagi. Banyak orang bilang emas akan naik terus. Betul, dalam jangka panjang, histori sejarah emas memang naik terus. Betul, tapi jangan lupa. Biasanya emas hanya akan naik kalau terjadi problem di dunia ini. Kalau terjadi ketidakstabilan. Nah, ketidakstabilan itu pasti akan selalu ada di dunia ini. Nah, yang terjadi kemarin itu karena memang terjadi perang dagang, orang khawatir. Tapi begitu situasi membaik, ya, biasanya permintaan emas akan turun lagi. Jadi jangan lupa, emas naik dalam jangka panjang tuh memang karena permintaan, karena memang ya apa namanya, ada inflasi segala macam. Tapi emas itu, kenaikan emas yang terjadi kemarin itu lebih didorong karena namanya kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan. Nah, jadi saya kasih tahu cara mainnya ya. Jadi di seluruh dunia ini biasanya orang itu fokusnya adalah dia beli saham. Nah, ketika ekonomi lagi menurun, orang menjual sahamnya dan dia belikan emas. Pasti mereka belikan emas. Ya, itulah yang membuat permintaan akan emas meningkat. Tapi begitu ekonomi membaik, yang bisa terjadi bulan depan, bulan ini, bulan depan, 3 bulan lagi, maka orang pelan-pelan akan melepas emasnya dan masuk lagi ke saham. Saham akan meningkat dan permintaan emas akan menurun. Pertanyaannya sekarang bukan berapa harga emas hari ini, tapi kenapa kita mau beli emas. Kalau cuma buat ikut-ikutan, mending pikirin lagi deh. Karena investasi yang baik dimulai dari kesadaran, bukan ketakutan. Kalau tujuannya buat menangin hati, emas bisa jadi solusi. Dia stabil, aset lo aman dari inflasi, returnnya juga lumayan oke buat jangka panjang. Tapi kalau tujuannya mau memperkaya diri, emas bukan satu-satunya jawaban. Ada banyak instrumen investasi lain yang bisa ngasih return yang lebih besar. Misalnya saham. Tapi ingat, meski pertumbuhannya signifikan, tapi saham punya risiko yang besar juga. Tentu ini sepadan ya dengan hasil yang didapatkan. Tapi yang paling penting, investasi terbaik nggak ada di toko emas, nggak ada juga di bursa saham. Investasi terbaik itu dimulai dari diri sendiri. Ketika lo udah peka sama tujuan keuangan lo, paham cara kerja uang dan nggak mudah kegoyang sama tren-tren yang lagi viral, mau lo naruh uang di mana aja, lo akan lebih siap, lebih bijak dan peluang cuannya akan lebih besar. Jadi kalian udah investasi uang kalian di mana aja? Tulis di kolom komentar ya.